Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat beraktivitas di manapun berada. Yang saat ini kita berjumpa lagi di Barber Gimbal Jakarta Redlock ID bersama Bapak Ferry. Oke, kita memasuki tahap formulasi ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat gimbal ini menjadi padat dan bulat, gitu ya. Lalu kita masuk ke tahap formulasi ya. Memang gimbal itu adalah sebuah proses, dia nggak bisa langsung keren gitu kan, nggak bisa langsung uh, apa namanya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan atau yang kita harapkan. Jadi memang harus sabar dalam membuat apa namanya membuat gimbal itu menjadi seperti yang kita inginkan. Jadi memang ada proses-prosesnya ya. Jadi hari ini kita akan membahas yaitu beberapa perbedaan antara yang tidak diformulasi ya. Lalu ini ada juga yang terbuat dari bahan sintetis atau plastik ya. Lalu ada juga yang sudah di bleaching gitu ya, sudah di bleaching. Lalu ada juga yang nanti sudah di bleaching dan sudah diformulasi gitu ya. Jadi apa perbedaannya seperti apa ya, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Oke teman-teman, Dreadlock Mania di manapun berada ya. Pertama kita memasuki yaitu mulai dari yang sintetis dulu ya. Kelemahan dari yang sintetis ini ya, kelemahannya adalah dia tidak dapat diformulasi ya. Kalau dia diformulasi maka dia akan hancur karena dia berbahannya itu adalah bahan yang terbuat dari bahan plastik atau sintetis gitu ya. Apabila dia terkena formulasi dia akan hancur gitu ya. Jadi dia akan mudah sekali rapuh ya. Dan yang kedua, dia tidak dapat melalui proses pewarnaan. Jadi kalau memang ini warnanya sudah ada ya dia seperti ini saja. Misalnya hitam ya hitam, biru ya biru, hijau ya hijau, merah ya merah gitu ya. Jadi memang dia tidak bisa diproses coloring atau pewarnaan gitu ya teman-teman. Jadi sintetis ini juga banyak juga digunakan gitu dalam dalam proses penggimbalan dreadlock, bahkan seni-seni rambut yang lainnya ya. Jadi kekurangannya itu saja sih. Jadi tidak dapat diformulasi dan tidak dapat diproses coloring, pewarnaan ya. Lalu kalau saya pribadi ya sebenarnya suka itu berwarna agak gelap gitu ya, berwarna agak gelap. Tapi bagaimana caranya agar gimbal gitu ya kan, walaupun berwarna gelap tapi tetap dia tetap asik, lentur gitu ya kan, nggak kaku gitu kayak kayak batang-batang bambu gitu ya kan. Jadi seperti ini gitu, keras-keras gitu ya kan, keras, tidak mudah diatur, nggak asik lah gitu ya kan, nggak asik lah gitu kan. Prosesnya itu memang lama teman-teman ya. Jadi prosesnya itu kalau saya sendiri ya, ini saya berbagi tips teman-teman. Pertama adalah rambut yang hitam ini saya bleach ya, saya bleaching ya kan, saya bleaching ya untuk melepas lapisan terluar yaitu kutikulanya gitu ya. Saya bleaching, setelah saya bleaching itu lalu saya formulasi gitu ya dengan menggunakan lotion foam gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan lotion foam yang murah, juga bisa menggunakan lotion foam yang agak sedikit mahal gitu ya. Nah, itu tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya. Kadang-kadang juga kalau untuk produksi massal gitu ya, teman-teman pakai lotion foamnya itu yang agak-agak murah gitu ya, karena hanya untuk membuat gimbal-gimbal ini saling mengikat gitu ya, saling mengikat. Oke teman-teman, lalu setelah di bleaching gitu ya, lalu teman-teman bisa kalau yang sudah nempel di rambut seperti ini ya kan, nggak mungkin tuh direndam ya gitu ya kan. Kalau yang seperti ini masih bisa lah, misalnya kita taruh lotion foamnya itu di wadah gitu ya, atau bisa menggunakan mangkuk gitu ya, tekan mangkuk lalu dipakai pakai kuas gitu ya, di sampurnya itu di ya. Nah setelah diberikan formula ya,
diberikan formula ya, bisa direndam gitu ya kan selama 2 atau 3 jam, lalu dikeringkan secara natural ya, secara natural diangin-anginkan atau di bawah di bawah sinar matahari boleh lah ya, agar dia agar dia mengering gitu ya. Biasanya kalau saya tuh nunggu jadi itu saya biarkan saja itu. Kalau yang kalau yang masih itulah ya, masih virgin seperti ini, belum terkena proses pewarnaan atau bleaching, itu biasanya saya biarkan saja gitu ya, sampai nanti proses pemasangan gitu ya kan, baru nanti dibilas atau dikeramasin gitu ya. Jadi dia nanti benar-benar oke lah jadinya ya. Tapi kalau yang sudah di bleaching ya, kalau yang sudah di bleaching itu kan dia rentan sekali gitu, kalau kelamaan nanti dia jadi rapuh. Jadi prosesnya itu sekitar 2, paling lama itu 3 jam itu udah langsung dikeramasin aja gitu ya, langsung dicuci bersih gitu ya. Jadi nanti dia akan lemas sekali gitu. Jadi ketika dipasang itu dia akan lemas gitu ya. Jadi asik lah ya gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman, jadi tadi yang pertama adalah bahwa yang sintetis ya, ini tidak dapat diformulasi ya, tidak dapat diproses pewarnaan, dia akan hancur gitu ya. Jadi itu kelemahannya. Lalu yang virgin ini ya, kalau memang teman-teman suka gitu dengan warna hitam, ya tetap aja gitu ya kan. Kalau saya sih ya gitu ya kan, kemarin sempat di bleach dulu gitu ya kan, di bleach dulu, terus diformulasi gitu ya kan. Nah, setelah dia udah agak lemas jadi gitu ya kan, jadi oke, baru nanti mau dikasih warna warna agak lebih gelap lagi, silakan. Tapi kalau misalnya memang mau warna lebih terang, misalnya mau warnanya itu putih, silver atau lain sebagainya, ya silakan saja gitu ya kan. Dikondisikan saja sesuai dengan konsepnya teman-teman gitu ya. Jadi tadi proses formulasinya, kalau seandainya di rambut biasanya itu dibungkus dengan bahan kain gitu ya. Misalnya teman-teman bisa menggunakan bahan kain ya, ini rambutnya ini dibungkus, bisa menggunakan pita yang berbahan kain gitu, dilibat semua sampai sini, sampai ujungnya, baru nanti di lotion perm gitu ya. 2-3 jam lah ya, 2-3 jam gitu. Kalau misalnya seandainya memang dia belum di bleaching, itu bisa dibiarkan gitu ya, agak lama lah gitu. Tapi kalau seandainya memang sudah di bleaching, itu bagusnya itu jangan terlalu lama gitu. Jadi nanti takutnya dia malah jadi hancur gitu ya. Jadi teman-teman, mau menggunakan lotion perm yang murah boleh, mau yang mahal boleh ya, tergantung teman-teman maunya seperti apa gitu ya. Kalau saya kadang-kadang kalau buat pakai pribadi itu saya pakai yang merek ini gitu ya kan. Nah, seperti itu. Jadi baunya pun nggak terlalu menyengat gitu. Kalau misalnya ada customer gitu ya kan, langsung di lotion perm di kepalanya gitu kan, jadi baunya itu nggak terlalu menyengat gitu. Jadi nggak terlalu menyesak di di dada gitu ya. Jadi itu bisa diaplikasikan di rambut customer langsung ketika memang sudah dipasang, atau sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya itu nanti bisa diformulasi gitu ya. Cuma nanti kalau seandainya memang harus diformulasi lagi di bagian sambungannya, biasanya kalau sambungannya itu dia agar biar terlebih terlihat natural dan menyatu ya, itu bisa disemprotkan saja ya, disemprotkan lotion perm pada sambungannya gitu ya. Jadi teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan hari ini ya. Jangan lupa ya jangan lupa nanti bisa teman-teman lihat di channelnya Barber Gimbal Jakarta Dreadlock ID. Oke teman-teman, salam sukses selalu dalam setiap langkah dan aktivitasnya. Salam dari Barber Gimbal Jakarta Dreadlock ID dengan saya Ferry Diansyah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan cinta selalu. Salam sukses selalu ya. Salam seni dan budaya. Indonesia berdaya bersama, kita bisa.